Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Batik, podcast bareng Matik, yaitu bulan ini edisi bulan Juni. Nah, di bulan Juni ini kami mendatangkan personil atau anggota dari IKA Himatika atau Ikatan Himpunan Mahasiswa Matematika. Jadi dua anggota ini kebetulan juga sebelumnya ada yang sedang menjadi ini juga pengurus Himatika Unsud, ada juga yang sudah menjadi demisionernya. Nah, mari kita sambut ini, kita mendatangkan dua sekaligus, Kak Faiz dan Kak Riri. Halo Kak Faiz, Kak Riri. Halo Pak. Halo Halo, Rehan. Halo Kak Riri juga. Halo Kak Is. Gimana kabarnya Kak Faiz? Kabarnya alhamdulillah nih baik Han. Cuman kan saya lagi di Purwokerto nih. Cuacanya lagi ekstrim lah. Sering hujan. Iya, sekarang cuaca di mana-mana juga lagi kurang memungkinkan buat kita pergi kemana-mana. Kalau Mbak Riri gimana? Alhamdulillah baik juga. Baik, sehat kok. Alhamdulillah. UASnya gimana, Mbak? Waduh, lagi pusing ini. Baru hari pertama. Kalau Kak Faiz gimana UASnya? Alhamdulillah lancar karena ada persiapan di kuliah-kuliah sebelumnya. Hebat, persiapan secara matang. Iya. Parah. Nah, kan kita mendatangkan anggota IKA Himatika nih. Pasti udah jelas kita bakal ulik lebih dalam sedikitnya lah tentang IKA Himatika itu buat secara umum ya, buat mahasiswa di luar sana, khususnya mahasiswa matematika, apalagi pengurus Himatika gitu loh. Kalau dari Mbak Riri dulu deh, IKA Himatika itu apa sih Kak secara garis besarnya? Menurut aku ya, IKA Himatika tuh ya kan himpunan mahasiswa matematika. Nah, ini tuh kayak kumpulannya himpunan-himpunan loh. Kayak kita kan punya Himatika Unsud. Nah, nanti ada Himatika, misal Himatika UMP atau IAIN kayak gitu loh. Kumpulannya dari mahasiswa matematika gitu. Jadi dari beberapa Himatika di kampus sana melebur jadi satu di IKA Himatika gitu ya? Nah iya, tapi perwakilannya aja sih. Kalau jadi pengurusnya itu perwakilan beberapa himpunan gitu orang. Misal di IKA Himatika Unsud tuh 2 orang atau 1 orang kayak gitu. Kalau dari Kak Faiz gimana Kak? IKA Himatika itu apa itu? Ya, tadi yang dikatakan Mbak Riri benar ya. Kalau IKA Himatika ini salah satu wadah pemersatu dari Himatika yang ada di Indonesia. Jadi kalau untuk sistem anggota IKA Himatika ini, anggotanya mereka Himatika yang ada di Indonesia. Dan untuk pengurusnya itu benar yang dikatakan Mbak Riri tadi itu perwakilan atau delegasi dari pengurus-pengurus Himatika, dari anggota IKA Himatika kayak gitu. Secara berarti garis besar kayak gitu. Seluruh Indonesia berarti itu ya? Iya benar Mas Rehan. Semua Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti lebih dari berapa himpunan itu kira-kira? Kalau di data IKA Himatika itu kurang lebih ada 200 anggota. 200 anggota. Berarti kurang lebih minimal adalah 80 sampai 100 Himatika gitu ya? Iya, itu 200 itu ini Han anggotanya itu, jadi Himatika. Tercatat dari berarti 200 kampus gitu ya, dari 200 kampus. Iya, seperti itu Han. Itu data terbaru yang aku dapat dari salah satu pengurus pusat IKA Himatika. Kalau dari Kak Faiz ini, kan sekarang juga masih menjabat gitu sebagai pengurus Himatika Unsud. Udah berapa lama di IKA Himatika gitu? Jadi terus juga motivasi awal, alasan kenapa terjun ke IKA Himatika itu, kalau dari Kak Faiz kenapa? Oke, mungkin sedikit informasi dulu ya. Kalau di kepengurusan IKA Himatika ini masa baktinya itu 1 periode selama 2 tahun. Jadi aku mulai di kepengurusan IKA Himatika ini semenjak tahun Maret 2020. Otomatis berakhir nanti tahun depan Maret. Nah, selama itu
kenapa sih aku mau gitu jadi pengurus IKA Himatika? Karena menurutku IKA Himatika dengan Himatika Unsud itu sejalan gitu. Jadi karena Himatika Unsud juga merupakan anggota IKA Himatika, jadi apa yang ada di IKA Himatika itu pasti sejalan dan seirama. Jadi kenapa nggak nyoba hal yang baru gitu? Dan kenapa sih mau IKA Himatika? Karena dilihat dari cakupan kepengurusannya itu kan satu Indonesia ya, otomatis hal yang baru itu pasti akan aku dapatkan gitu. Beda dengan organisasi yang ada di internal kampus kayak gitu. Jadi secara relasi akan lebih luas gitu. Berarti dari Kak Faiz sendiri itu memanfaatkan peluang itu ya, peluang yang ada. Karena IKA Himatika cakupannya sangat luas, gitu, lebih luas dari sekedar Himatika Unsud, yaitu satu Indonesia, makanya Kak Faiz mau itu terjun ke IKA Himatika. Iya, dari segi jaringannya dan juga satu visi lah dengan Himatika Unsud. Iya. Karena sejalan juga. Iya. Kalau dari Mbak Riri, gimana Mbak Riri? Dari aku sih ya, kan aku masuk berarti IKA Himatika tuh 2019 kan. Terus berakhir tahun ini, Desember tahun ini. Terus kalau dari aku sendiri, kenapa aku ikut IKA Himatika? Awalnya tuh kan kita tuh di kampus ada pengenalan IKA Himatika gitu kan. Iya. Awal masuk tuh, terus aku kayak, oh iya penasaran sih sama dalamnya IKA Himatika tuh apa aja. Terus kayak misalkan anggotanya tuh siapa aja, kan IKA Himatika juga di beberapa wilayah kan. Ada IKA Himatika Indonesia sama IKA Himatika wilayah. Nah, di kita sendiri kan IKA Himatika tuh wilayah 4. Nah, aku pengen tahu aja sih kayak orang-orang IKA Himatika tuh kayak apa, IKA Himatika tuh kayak apa sih, kayak gimana sih itu IKA Himatika berjalan kayak gitu sih. Berarti Jadi lebih penasaran. ke rasa ingin tahunya gitu ya? Ya. Ada apa sih sebenarnya di dalam IKA Himatika? Nah, setelah berarti kalau dari Kak Mbak Riri itu kan dari 2019, kesan-pesan selama kurang lebih 1 tahun menuju 2 tahun ini di IKA Himatika wilayah kalau Mbak Riri ya? Iya. Pesan-pesannya apa? Yang pertama sih pasti melatih kesannya tuh kayak melatih aku menjadi tanggung jawab gitu loh. Kayak misalkan di IKA Himatika wilayah 4 nih, kan kita tuh jauh ya jaraknya. Jadi tuh jarang ketemu. Kalau kita kan Himatika kayak satu lingkup aja tuh. Kalau misalkan satunya nggak ada kabar, itu tuh kayak kita tuh bisa mengejar gitu loh. Kalau misalkan ini kan kayak jauh kan, misal dari sini ke Jogja kan jauh ya. Otomatis kayak melatih kita buat tanggung jawab aja sih. Terus nyari orang-orangnya hilang apa enggak gitu. Sama kayak yang paling penting sih kita belajar menjadi pemimpin ya. Di IKA Himatika kan banyak kegiatan-kegiatan juga kayak seminar atau apa, itu tuh bisa melatih buat memimpin sebuah seminar tuh gimana sih, seminar nasional atau apa gitu. Terus pesannya sih kayak jangan, kalau misalkan udah di satu organisasi itu tuh jangan kayak berpacu kayak satu organisasi aja gitu tuh, nyoba organisasi lain biar kita tahu kayak mana sih yang cocok buat kita ke depannya, terus kayak menambah relasi juga gitu sih. Iya. Kalau dari Selain kita gali juga jati diri kita gitu, passion kita tuh sebenarnya di mana sih? Nah, selain itu juga kita dapat gitu kan pengalaman, walaupun itu misalkan bukan passion kita, seenggaknya kita udah coba, oh ternyata ini kurang sesuai nih sama diri kita, ya udah berarti kita beralih ke yang lain gitu. Jangan tapi misalkan jangan kabur juga kalau nggak sesuai. Iya, seenggaknya kan itu, makanya itu tanggung jawab kan. Kalau udah mulai ya jangan berhenti di tengah jalan, harus diselesaikan. Kalau dari Kak Faiz, kesan-pesannya gimana? Kalau kesan dari awal sampai saat ini di IKA Himatika itu menarik sih, soalnya IKA Himatika ini kan bener yang dibilang Kariri gitu. Kita antar pengurus itu jauh-jauhan, apalagi nih kan kalau Kariri di wilayah itu masih satu provinsi ibaratnya. Kalau itu IKA Himatika yang pusat yang se-Indonesia. Jadi bener-bener ada rekanku tuh yang emang beda pulau, terus udah jauh banget gitu. Intinya
terpisah jarak jauh. Nah, itu salah satu kesan tersendiri buat aku. Kemudian nilai yang relasi tadi itu sih, itu menurutku juga salah satu kesan yang menarik, karena aku pernah satu kali ikut kegiatan IKA Himatika yang emang mempertemukan dengan rekan pengurus itu secara offline gitu, secara langsung. Nah, itu juga salah satu pengalaman yang menarik, karena di situ tuh aku bisa tahu gitu karakter dari orang yang berbeda daerah tuh seperti apa, kebiasaan-kebiasaan mereka berorganisasi kayak gimana, dan yang lainnya kayak gitu. Itu salah satu kesan yang paling aku rasakan sih di IKA Himatika. Kemudian kalau pesan ya, ini pesan untuk siapa nih, Han? Ya, pesan buat inilah, terkhusus untuk pengurus Himatika Unsur sekarang, biar mereka tuh kayak, wah ternyata IKA Himatika gini loh, jadi mereka rasa ingin taunya lebih tinggi lagi, terus pengen ikut join di IKA Himatika gitu loh. Oke, mungkin Terkhususnya ini gitu. secara general aja ya untuk mahasiswa boleh. matematika. Karena non pengurus pun sebenarnya bisa jadi pengurus IKA Himatika asal dapat rekomendasi. Oke, mungkin pesannya, jadi IKA Himatika itu salah satu wadah yang menarik gitu. Dilihat dari cakupannya itu nasional, kemudian dari misal ketika kita udah masuk ke kepengurusannya itu juga di situ akan menemukan banyak hal yang baru, karena ketika merumuskan dan menjalankan program kerja di situ ada banyak pengalaman orang yang dibawa ke dalam. Jadi istilahnya nih, ada orang daerah dari misal Kalimantan. Nah, kita itu kerjasama bareng orang tersebut yang mana kultur ataupun kebiasaan mereka dalam berorganisasi itu beda gitu dengan kita. Jadi itu satu hal yang akan menambah insight baru untuk kita. Jadi pesannya itu, ya kalau mau tahu Indonesia secara menyeluruh dan simple, ya coba masuk ke IKA Himatika kayak gitu. Gitu sih, Han. Kalau gitu selama join di IKA Himatika, kalau dari Kak Faiz kayak ada nggak sih ini sendiri gitu loh, kayak gangguan atau terkendala apa gitu loh selama di IKA Himatika? Kalau kendala yang aku dan mungkin teman-teman IKA Himatika rasakan itu, satu kendala terbesarnya itu ada di komunikasi sih, Han. Karena memang itu tadi, kita kan terpisah jarak, dan untuk kita bisa apa ya istilahnya hilang, kabur atau ghosting itu gampang banget. Jadi di situ tuh komitmen kita di IKA Himatika sangat-sangat dipertaruhkan gitu. Jadi ya di IKA Himatika, jadi kita mau hilang pun bisa, cuman ya itu tadi, balik kita udah jadi pengurus, ya otomatis mau nggak mau kita harus komit di kepengurusan tersebut. Jadi kendala terbesarnya ada di komunikasi, kan. Oh ya, kalau dari Mbak Riri juga sama nggak Mbak di komunikasi? Atau ditambah lagi kan sekarang pandemi gitu loh Mbak Riri. Kalau dari Mbak Ririnya gimana? Ya, aku sama sih, kurang lebih sama kayak Faiz, terkendala sama komunikasi. Karena kan kayak kita nggak bisa nggak bisa ketemu, terus ketemu aja kayak beberapa kali aja kan, kayak aku pertama ketemu aja pas Muswil tahun 2019. Ketemu lagi mungkin nanti Muswil 2021 ini, tapi nggak tahu ya, kan ini pandemi juga ya. Banyak juga proker-proker aku yang harusnya ketemu sama teman-teman yang lain, teman-teman pengurus juga nggak bisa karena kan pandemi. Jadi mungkin kendalanya itu sih, kan sekarang pandemi, jadi kayak susah buat ketemu, susah buat menjalankan proker-proker kita loh. Kalau misalkan yang proker-proker kayak Forsil, Mustawil, Muswil, itu tuh harus online kan, jadi kita ketemunya tatap muka, nggak semuanya bisa datang. Waktu itu pernah sih Mustawil, itu tuh sebagiannya datang ke Jogja, yang sebagiannya lagi kayak di rumah aja, karena ada yang nggak boleh juga kan, lagi pandemi gini nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja gitu. Jadi beberapa orang nggak bisa. Terus kendalanya ya itu paling kalau pandemi semuanya harus serba online. Kalau pandemi juga nggak cuma organisasi ya, semua sektor ngerasain ini. Apalagi sekarang lagi ningkat-ningkatnya lagi. Nah, kalau balik lagi ke kita generalisasikan lagi deh. Kalau dari Kak Faiz sama Mbak Riri, menurut kalian itu seberapa penting sih kita ikut
organisasi yang di luar kampus gitu loh, yang nggak terpaku sama Hunsut doang atau bahkan jurusan atau fakultas doang. Jadi kita pengen ikut organisasi atau komunitas di luar kampus gitu. Seberapa pengaruh buat diri kita sih? Kalau dari Mbak Riri dulu deh. Kalau dari aku tuh penting ya, karena menurut aku tuh kalau misal di luar kampus tuh kita bisa mengenal lingkungan lebih luas lagi loh. Ini misal aku ambil contoh, aku sendiri ini kan di Himatika ya. Nah, aku belum pernah nih ketemu sama mungkin Himatika UMP atau Himatika yang jauh, yang di Jogja atau di mana kan kita belum pernah ketemu. Terus kita diwadahi untuk ketemu kan di situ kayak kenalan, banyak teman, terus banyak pengalaman, banyak relasi. Menurut aku penting banget sih buat kayak kita keluar dari organisasi kampus, bukan keluar sih kayak nambah keluar lagi di organisasi kampus. Itu sih. Kalau dari Menurut aku Kak Faiz? Iya, kalau menurutku itu sih yang tadi udah aku sebutkan ya. Kalau kita nyoba organisasi atau ya organisasi atau komunitas ya mungkin di luar kampus itu kan pasti akan menghadirkan pengalaman yang berbeda gitu. Ya bagaimana kita ketemu orang yang punya kultur atau kebiasaan yang berbeda dengan kita, terus kerja bareng-bareng pasti akan menghasilkan pengalaman yang berbeda. Jadi seberapa penting ya menurutku sangat penting sih, terutama salah satunya itu tadi untuk melebarkan relasi kita gitu. Kayak gitu kan. Karena ekspansi relasi. Ya siapa tahu nanti di ke depan ya kita butuh pengalaman dari orang-orang yang udah kita kenal sebelumnya kayak gitu. Oke. Gitu kan. Berarti ya dari seputar IKA Himatika cukup deh. Udah lumayan jelas lah buat mahasiswa matematika nih ya terkhususnya. Nah, kalau dari Kak Faiz, target atau tujuan yang ingin dicapai gitu secara personal ya, secara pribadi dalam waktu dekat tuh apa? Targetnya? Pengen dapat apa atau pengen ngelakuin apa gitu? Ini target di IKA Himatika ya, Han ya? Atau enggak terserah secara personal aja pribadi gitu loh. Lagi pengen ngejar apa atau lagi pengen dapat apa gitu. Ini sih kalau personal aku pengen punya apa ya? Istilahnya di CV aku tuh ada goresan tinta ini yang menuliskan prestasiku. Jadi kan aku nggak sama sekali belum punya prestasi ya. Jadi pengen gitu satu minimal lah prestasi, entah itu di bidang apa aja. Tapi yang sedang aku upayakan tuh aku lagi nyoba semacam karya tulis kayak gituan. Jadi kayak nyoba apply lomba-lomba kayak gitu. Kayak gitu sih. Doain ya Han dan Mbak Riri. Siap selalu. Kalau dari Mbak Riri gimana? Target terdekatnya gitu. Target terdekat aku untuk perkuliahan apa seluruhnya atau gimana nih? Seluruhnya nggak apa-apa. Perkuliahan dulu deh. Kalau perkuliahan sih paling lancar aja semuanya. Ini kan aku lagi KP kan, terus pengennya cepet-cepet seminar KP, terus pengen cepet-cepet besoknya kan KKN, pengen cepet-cepet ya udah selesai KKN biar nanti kan tinggal TA gitu kan. Pengen cepet-cepet lulus lah pokoknya. Ya udah didoain ya. Kita doain buat Kak Faiz semoga bisa lancar segala lomba-lombanya gitu loh, tujuannya tercapai. Dan dari Mbak Riri juga semoga lancar nanti seminar KP-nya, KKN-nya, TA segala macamnya. Ya kita doain aja semuanya semoga dikabul lah oleh Allah. Amin. Oh ya nih tunggu. Ini moderator nggak ada yang nanya. Barangkali mau ditanya. Aku nanya ditanya apa? Ditanya ini Mbak. Aku mau nanya boleh nggak? Tanya. Boleh deh. Aku nanya dulu deh. Nanti targetnya nanti nyusul nih. Aku mau nanya dulu. Kamu kan udah dengar penjelasan aku sama Faiz ya terkait IKA Himatika tuh. Nah, dari kamu sendiri tuh tertarik nggak sih ikut IKA Himatika?
Ya kalau tertarik mah udah dari kapan tertarik ya? Tanya ke Faiz gitu. Cuma ya Iya. gimana ke depannya aja lah. Kalau tertarik ya jelas tertarik dari mulai apa ya, mulai tahu IKA Himatika kan pas Musyang gitu loh. Waktu itu kan jadi kepanitiaan di Musyang Himatika Unsut juga kemarin. Jadi dengar-dengar gitu loh tentang IKA Himatika segala macamnya, siapa aja yang jadi delegasi dari Himatika Unsut. Jadi ya tertarik sih karena emang itu kan kesempatan kita buat keluar, cari pengalaman lebih, dan karena simple juga gitu loh. Jadi ya tertarik. Yaudah nanti kan aku Berarti kan nanti lengser. Aku nge-tap kamu loh. Jangan jangan jadi asal gitu. jadi kepala divisi KWU aja, Mbak. Iya, Bisa KWU kayaknya. tuh. KWU ya, bener ya? Ya, Ya Siap-siap yang ya, lain Rehan ya. emang bisa langsung kepala. Loh, kan nantian ada bisa. seleksinya. Ya bisa lah. Jangan dulu lah, jangan langsung gitu. Langsung dikasih yang berat-berat. Ya Ya udah enggak kan, semangat. pokoknya semangat Semangat. aja. Ya, Bisa lah Gantiin aku ya di Kahimatika wilayah 4. Desember di nanti. KWU ya. Iya tuh di KWU. Asik kok, kapan seru. itunya kapan mulainya? Nanti Desember kita lengser. Desember. Muswilnya bulan Agustus kan ya? Iya, September. September akhir Ya, sih September. kalau misalkan nggak mundur. Oke, ntar Rehan Tahun siap ini? jadi delegasi. Iya tuh bener. Iya, Han. Ya nanti saya ajak yang lain-lain deh. Oke, siap Pak Moderator. Yang banyak Mantap. ya, ajakin temen-temennya. Biar Ya, rame. kalau masalah ngajak-ngajak yang lain mah udah insya Allah aman. Tapi jangan cuma ngajak, kamu juga ikut ya. Iya. Gak bisa ikut. Ya kan ngajak. Terus Mas Faiz mau nanya nggak? Mau nanya lagi tuh. Tanya aja Mas. Udah cukup. Paling nanya aja, Rehan apa kabar? Sehat atau baik-baik saja? Alhamdulillah udah mendingan. Kemarin sempat drop sakit, kecapean kali ya. Jadi ya udah istirahat 2 hari udah mendingan. Banyak job ya Mas Rehan. Bukan banyak job. Jaga diri deh ya. Jaga diri. Jaga diri. Kak Faiz Itu tuh aja. juga tuh di sana. Mbak Riri juga. Oke. Iya. Siap Mas Rehan. Oke, Ya udah makasih balikin ya. ke Bapak Moderator. Oke, makasih Kak Faiz dan Mbak Riri atas waktunya. Semoga ya kita balik lagi kita doain. Semoga apa yang disemogakan tersemoga. Sekali lagi terima kasih. Maaf bila ada salah tutur kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.